Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan pada kita, nikmat iman, Islam, nomor sehat wal afiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan wabah segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Puji salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ayo sekalian, mari kita sama-sama yaitu membahas atau mengkaji surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj kita baca dari awal sampai ayat 10 insyaallah. Surah Al-Buruj Makkiyah, turunnya di kota Makkah ya. Ini kalau masalah keimanan semua di Makkah. Biasanya kalau ada ya ayuhan nasu, biasanya di awalnya itu ada surah dari turunnya di Makkah. Kalau di Madinah orang sudah mulai beriman, makanya ya ayuhal ladina amanu. Ini adalah hikmahnya nuzul hadis surah. Awalnya turunin suratnya ini adalah asal nuzulnya. Wassamai dzatil buruj, dan demi langit dzatil buruj yang mempunyai gugusan-gugusan bintang. Itu kan kalau dulu masih remaja, ingat nggak Bu? Bintang yang kalau Januari apa Bu? Ada Aries, ada apa? Gemini di bulan Juni. Terus ada Scorpio, ada itu ya. Itu tuh sebetulnya itu gugusan-gugusan bintang. Semuanya ada 12. Nah ya, itu demi langit. Ya Allah yang menciptakan langit yang di situ tempatnya berbintang-bintang. Ya, bintang-bintang tempatnya di langit. Sementara kita nih selama ini bukan melihat langit, melihat apa tuh? Awan. Jadi langit kita belum bisa lihat, tinggi banget. Itu bintang dari jauh tuh kelihatannya kecil, padahal tuh masya Allah. Karena saking jauhnya. Jadi aja kalau di Mekah Bu, kita kalau melihat dari tingkat 3, tingkat itu paling atas, melihat orang tua tuh kecil-kecil kayak orang jalan muter aja, kecil-kecil. Nah, gitu ya, sama. Saking jauhnya jadi dari kecil. Ya, nah sebab usulnya adalah sebetulnya awal mulanya bahwa ada raja Najran di Yaman, ya, dia bikin parit. Parit itu kayak lubang, tapi isinya api, ya. Kemudian raja Najran ini lalu punya penasihat seorang tukang sihir. Zaman dulu dia temannya pada tukang sihir. Nah, karena akhirnya raja sihir ini yang penasihat ini bilang ya bahwa raja ini udah tua, harus ada penggantinya. Nah, penyihirnya juga sama, udah tua juga, harus ada regenerasi. Ada dia cari-cari ini Bu, ada yaitu warganya yang pinter, Gulam anak muda. Si Gulam anak muda ini ada dipanggil, ya, ada diajarin supaya pinter bersihir, ya, pinter nyihir dan segala macam untuk jadi penasehatnya raja juga. Akhirnya suatu saat si Ulam nih ya si anak muda ini diajarin. Tapi dia dari rumah nih setiap kali mau belajar sihir selalu ngelewatin pengajian. Pengajiannya orang Bani Israel. Nah kalau Bani Israel tuh gurunya namanya rahib. Kalau kita namanya ulama. Ya, alimun. Ya. Alim itu orang alim satu, guru satu namanya alim. Alimani orang alim 2. Kalau ulama orang alimnya banyak. Ada kiai banyak duduk namanya ulama. Kalau kiainya satu namanya orang alim. Ustadzun, ustadzani, asabilah. Ya jadi gitu ya. Kalau banyak namanya ulama. Ini dulu orang Bani Israel ada ada pengajian namanya ada rahibnya. Tapi ini anak muda setiap lagi mau belajar sihir dia berhenti nih mampir ikut kajian kayak begini, ikut kajian. Dengerin, lama-lama tertarik, lebih seneng sama kajiannya orang Bani Israel, dia tuh ulamanya kajian tentang begini, ajaran-ajaran akidah dari Allah. Nah, kalau dulu Bu Bani Israel itu kan
aslinya sebetulnya adalah umat Nabi Musa. Kalau kitabnya asli ya benar sama yang Tuhannya adalah Allah. Kalau sekarang Yahudi udah berubah, kenapa? Karena kitab aslinya udah udah lain. Nah ya, kemudian akhirnya udah ngikut, setelah ngikut dari pengajian, kemudian dia ke tukang sihir. Lama-lama sering telat. Itu kan kalau misalnya dengar sini enak nih. Nah, padahal di sana udah ditungguin mau diajarin sihir. Akhirnya jalan lama telat, sering telat. Nah, suatu saat hampir nggak datang. Akhirnya dia bingung. Dia ngomong sih sama rahibnya. Misalnya sekarang dah, Tuan Guru, saya gimana nih? Saya bingung dah. Kalau lagi datang ke sana telat mulu. Saya ditanya kenapa telat? Bilang aja kalau ditanya di sana masih di rumah orang tua. Kalau ditanya orang tua bilang aja di tempat sihir. Karena dia kan diam-diam. Ya. Akhirnya suatu saat si Gulamnya ya udah katanya. Suatu saat dia senang belajar di rahib nih. Akhirnya lama-lama nih dicari tahu nih Bu sama si tukang sihir nih kemana nih anak nih. Nah, pas dicari ada suatu saat terus dicari, tapi si anak muda ini tetap mau belajar ke rahib, terus akhirnya ke sana. Nah, lama-lama suatu saat sampai saya senang ke tempat pengajian. Suatu saat itu sama Allah Bu, lagi jalan. Di jalanan ada binatang buas. Ada yang bilang ular, ada yang bilang singa. Ada binatang buas, kenapa pada takut lewat? Ibu juga misalnya mau ngaji, ada macan balik lagi apa terus? Takut. Ini orang nggak ada yang berani, karena ada binatang buas. Karena ada binatang buas, akhirnya si Gulam nih Bu yang belajar nih, ya, dia ngomong, ya Rob, saya mau lempar nih pakai batu nih. Kalau seandainya ajaran rahib itu benar, maka mudah-mudahan binatang itu mati sehingga orang lewat semua nggak ada yang terganggu. Tapi kalau ajarannya tukang sihir itu benar, maka batalkan sehingga nggak bisa membunuh itu. Jadi karena si Gulam ini bingung yang benar yang mana sebetulnya ini, tapi dia lebih tertarik sebetulnya sama pelajarannya orang ulama ini. Wasnya akhirnya Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah dilempar, tahu-taunya mati. Nah, akhirnya orang-orang pada seneng tuh, pada wah hebat nih anak muda ini punya ilmu yang belum orang pada punya. Nah, akhirnya semua banyak orang beriman. Nah, sudah banyak orang beriman, akhirnya sampailah terdengar pada raja yang buta. Ada raja buta. Itu kalau jadi raja buta. Aduh ya, raja buta. Akhirnya apa Bu? Akhirnya dengar ini ada anak muda yang hebat. Si raja ini yang buta manggil si anak muda ini, panggil. Wahai Gulam itu bahasa Arab, artinya anak muda. Wahai Gulam, kalau kamu bisa membuat mata saya melek lagi, maka kamu minta apa? Akan saya kasih semuanya. Apa kata si Gulam? Kalau ibu minta apa tuh? Seandainya ibu dikasih kelebihan, gak ada yang susah loh. Itu namanya ma'unah, pertolongan Allah itu. Ibu suatu saat bisa loh. Suatu saat ibu lagi pergi, lagi mau ngaji, ada gangguan, anak muda pada masya Allah nakal misalnya gangguan ibu. Tahu ibu bisa pecah silat? Bisa. Iya. Padahal nanti kalau diulang nggak bisa. Itu namanya ma'unah, pertolongan Allah. Kalau para wali namanya karomah. Kalau para nabi namanya mukjizat. Kalau itu kuuna lain. Ya, ini ma'unah ya, pertolongan Allah. Pertolongan Allah ketika terdesak gitu loh. Ya itu bisa jadi ya ini akhirnya itu pertolongan Allah juga itu. Ya, tapi dia memang ya Allah ini ajaran yang mana sebenarnya sih yang benar gitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kata anak muda, wahai raja, saya nggak minta apa-apa. Kalau ibu ditawarin, minta apa tadi? Minta apa aja diminta, mumpung ditawarin, nggak ditawarin aja. Berarti deh sekarang udah mau 2024 nih, waspadalah ya. Ibu nanti minta Bu istihoro dulu ya, kita jangan sampai salah pilih lagi ya. Istihoro benar-benar yang kita bela-belain ya malah nyatu ya. Udah ya. Udah akhirnya Bu. Akhirnya saya nggak minta apa-apa, saya minta cuma raja
ikutin ajaran yang saya udah ikutin, yaitu Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mau. Jadi akhirnya apa Bu? Akhirnya dia mau ucap itu dengan izin Allah ya, kemudian diobatin matanya melek. Akhirnya melihat. Orang kalau habis hutang melihat dulu, subhanallah. Bu makanya mumpung masih melek nih. Ya melek, ibu bersyukur, banyak tanda syukurnya mata melek ngapain? Banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak melihat yang baik. Ya, banyak-banyak melihat sebagai tanda syukur. Akhirnya apa? Udah tampang kedengeran lagi sama orang-orang. Wah hebat anak muda, udah bisa ngobatin orang yang matanya buta. Nah, akhirnya tambah hebat kedengeran Bu, Raja Najran yang di Yaman tadi. Nah, kedengeran penyihir yang ngajarin tadi. Waduh, pengikutnya tambah banyak ini, bahaya ini. Akhirnya kata Raja Najran, ya nyuruh panglimanya, panggil itu si anak muda. Orang mau kita jadi persiapan jadi penasihat kita, dia malah nyimpang belok katanya gitu. Akhirnya apa Bu? Anak muda itu dibawanya ke gunung, dilempar. Dia masih hidup. Balik lagi. Akhirnya bawa sana ke tengah laut. Dibawa ke tengah laut, tahu balik lagi hidup lagi. Kata anak muda gini Bu, Tuhan, kalau Tuhan mau bunuh saya, Tuhan sambil lempar dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhannya si anak muda. Berarti kan ngakunya Allah kan. Baik katanya. Bener Bu, melempar sampai Bismillahirrahmanirrahim. Pas langsung kena langsung mati. Tuh, jadi apa? Akhirnya sebetulnya dia nggak tanpa sadar sebetulnya udah ngakuin Allah ya. Cuman akhirnya lagi hidayah itu emang mahal ya, emang milik Allah. Akhirnya udah masih meninggalin anak muda, tapi orang tambah beriman. Hebatnya anak muda, hebat anak muda. Yaitu apa? Punya ilmu yang orang-orang belum tahu. Raja Najran di Yaman tambah marah, bikin parit. Parit itu ngepung. Ya, akhirnya dikepung nih masyarakat, akhirnya dibikin lubang tapi dinyalain api, kasih kayu, kasih minyak tanah, dinyalain, udah membesar. Dan orang-orang yang terkepung itu pada dibilang, kalau kalian masih tetap memeluk agamanya anak muda yang kemarin, yaitu memeluk agama yang dibawa Nabi Musa, kan tadi ceritakan Nabi Musa ya. Nah yaitu agama yang menyembah Allah, maka kalian akan saya lempar ke parit. Jadi kalau yang tetap imannya kuat, maka dilempar ke parit yang isinya api. Nah, bila seandainya ibu dipelak ada parit. Nah, kemudian ada raja yang zalim kayak gini nih. Kalau ibu tetap beragama Islam, ya, nyembahnya Allah, maka ibu akan saya lempar ke dalam api di parit ini. Tapi kalau ibu balik lagi, ibu selamat. Ibu yang mana? Pilih apa? Mau keluar nggak bisa kan udah dikepung sama api. Apa? Nah, ibu yang mana? Nah, ada ibu-ibu yang ragu kayak ibu mesti jawab. Ada ibu-ibu, ada sampai nimbang anak kecil, bingung dia. Aduh gimana nih? Ya kalau tetap memeluk agama yang dibawa anak muda, akhirnya dilempar ke api di parit. Tapi kalau enggak, ya sama. Tapi kalau misalnya tapi anak kecil ini si bayi ini ngomong, iya, tahu-tahu mendadak bisa ngomong. Umi jangan ragu, engkau adalah dalam kebenaran. Nah, akhirnya kalau gitu ya udah apa? Dilempar. Tuh Bu, kalau akidah, ibu tentang akidah pilihnya jangan ragu-ragu. Pilihannya jangan ragu-ragu. Saya tetap yaitu memeluk agama Islam. Saya nggak mau mati kecuali bawa iman dan Islam. Nanti suatu saat ini akhir zaman loh. Taruhannya itu loh. Kalau naudzubillah kalau sampai kita nemuin Dajjal, aduh, pilihannya itu nanti. Dajjal itu nanti bawa salah satu tangannya satu pegang air dan satunya pegang api. Kalau minum sama airnya si Dajjal, berarti ibu naudzubillah nerakanya Allah. Kalau apinya Dajjal berarti malah selamat. Makanya nih, nanti ibu jangan ragu nih, iman harus kuat. Nah, orang kelihatannya pun dibakar, tapi kalau kita di dalam kebenaran, yaitu memegang agama Islam, memeluk Islam,
maka insya Allah diselamatkan oleh Allah. Kelihatannya aja tubuhnya terbakar, tapi ibu diamankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu tuh anak kecil aja ngomong, jangan ragu nih, ya, engkau dalam kebenaran. Tuh, kayak Siti masih tahu, waktu lagi ditawarin nama si Fir'aun kan, ayo balik lagi ya kamu ke ngaku bahwa saya adalah Tuhan kamu. Kata si Siti masih tahu, enggak, Tuhan saya adalah Allah. Nah akhirnya apa bu? Si Fir'aun mancing, anaknya ditarik, jeburin, dimasukin yaitu ke gentong yang udah dibakar, yang udah dikasih air, direbus, yang air udah mendidih. Airnya siapa? Si bayi dilempar ke situ. Ayo, kamu masih juga masih mau meluk agama apa? Oh, Tuhan kamu Allah, bukan saya. Saya tetap meluk Tuhan saya adalah Allah. Akhirnya apa? Si anaknya juga ngomong, jangan ragu. Makanya bu, Siti Masika ketika rohnya dibawa ke Ilian Wangi, ibu jangan ragu. Tadi jawab aja nggak ada yang jawab, takut ya. Padahal itu baru andai, baru berandai-andai itu takut. Apalagi benar-benar ya. Ya mudah-mudahan yang terjadi ya. Mudah-mudahan kita tetap ya, ibu iman Islam kita kuat. Anak-anak cucu kita nih kita pikirin ya. Benar ya, misalnya makanya anak cucu ibu ini sekarang, ibu pokoknya perkuat agama aja bu. Sekarang kalau bisa udah emang beda sih kalau nggak di pesantren tuh. Kalau ibu nggak mau pesantren juga, usahakan pokoknya ikut ngaji. Kalau nggak ikut ngaji, nggak ada ngaji pelajaran agama, cuman HP mulu, aduh ya Allah ngeri banget. Kalau sekarang ibu nih misalnya masih ada ibu nih, masih ada orang tuanya, masih ada neneknya. Kalau misalnya anaknya lagi main, ibu panggil kan, sayang sholat. Nah, kalau ibu meninggal siapa yang manggil? Yang ingetin dia siapa? Nah makanya kalau agamanya bagus kan agamanya yang ingetin. Oh iya dohor, saya harus sholat. Oh ayah asar, saya harus sholat. Nah supaya nih imannya terus ngingetin dia, kan berarti kan imannya kudu apa? Terus kudu diapain? Kudu belajar, kudu dicas. Kalau ibu nggak masukin anak nih kayak tadi tuh, suruh ngaji, suruh belajar, ikut pengajian, ya gimana? Nah, alhamdulillah ibu nanti akan mudah rapuh kalau orang agamanya kurang bagus. Ya. Makanya ibu berdoa terus bu, mudah-mudahan anak cucu kita juga selamat ya. Karena nanti ini tantangan yang berat ya akhir sama. Nah, kalau ibunya udah nggak ada, siapa yang ngasih mereka? Makanya ya dari sekarang tanamkan keimanan yang kuat. Nah, gitu ya kayak tadi ya. Kalau misalnya pegang HP, ibu setelin aja dulu. Setelin apa tuh? Kajian-kajian, merota, kan jadi kupingnya terbiasa tuh. Nah, ibu sebetulnya bu mendengarkan apapun kalau sering jadi enak. Sholawat kalau sering didengar jadi enak. Orang kenapa demen dangdutan? Karena dia awalnya dengerin dangdutan mulu. Jadi lama-lama seneng. Kan ada yang ibu nanya, saudara saya kalau ini nyetrika, saya senangnya dengerin dangdutan rugi. Jadi sambil nyetrika tuh nyatanya dangdutan sampai berkaset-kaset. Kata saya rugi, mendingan sholawat ibu. Kalau sholawat ibu dapat syafaat. Tapi kalau ibu sambil nyetrika sampai habis berapa baskom sedekahannya, tapi ibu dangdutan berapa kaset nggak dapat apa-apa. Sholawat tuh enaknya apa bu? Nggak ada ria, terus amal yang pasti diterima. Kalau sholat tuh betul diterima. Ibu masih takut kan? Ya Allah, sholat saya diterima nggak ya? Puasa saya diterima nggak ya? Tapi kalau ibu baca sholawat pasti diterima sama Allah. Tuh enaknya sholawat begitu. Makanya ibu nyetrika apa aja pokoknya sholawat. Orang sholawat enak-enak banget kok. Lagunya sholatullah aja tuh beda-beda. Tapi enak semua kata saya ya. Maka biasakan tanda syukur. Maka anak-anak ibu, cucu ibu dibiasakan gitu ya. Nah akhirnya apa? Nah akhirnya kalau yang nggak mau kembali agamanya, ya kembali ke agama yang lama, maka dilempar ke parit, dilempar ke akhirnya banyak yang meninggal. Nah ini ayat itu. Ya, jadi wassamai dan demi langit dzatil buruj yang mempunyai gugusan-gugusan bintang. Wal yaumil mau'ud ya, dan demi hari yang telah dijanjikan yaitu hari kiamat. Nah, itu akan pasti terjadi hari kiamat. Mudah-mudahan kalau kita beriman nggak ngerasain hari kiamat. Karena hari kiamat itu adalah suatu adab sendiri bu. Karena gimana nggak adab? Ada bencana alam aja yang cuman
ada apa namanya lindu ya, gempa dari 5 menit, masya Allah udah. Nah ini kiamat, gunung yang gede lepas, gimana ibu, masya Allah. Dan kalau terbang kan yang lihatnya tempat, ibu terbang, naudzubillah, terbang kebentok tembok, kebentok pohon, naudzubillah, kebentok tiang. Makanya orang yang nemuin kiamat itu penyiksaan tersendiri. Kayak mudah-mudahan nih ibu imannya kuat di sana, sehingga insya Allah mudah-mudahan gak nemuin kiamat. Karena orang-orang beriman, pertama ulamanya dulu meninggal, nanti orang beriman, nanti baru orang-orang kafir yang sisa. Nah, makanya ibu berdoanya sama Allah gini, Bu, ya Allah selamatkan kami dan keluarga kami. Jangan ibu nyelamatin diri sendiri, selamatkan kami dan keluarga kami dari segala fitnah akhir zaman. Kalau kita semua diakhirkan dalam keadaan husnul khotimah. Ngeri banget ya di akhir. Kayak saya pengen nih anak-anak sekarang yang masih, apalagi yang baru-baru lahir gitu, ngeri banget itu. Yang baru-baru lahir kan nanti 10 tahun 20 tahun ke depan, sekarang HP, nanti mungkin 20 tahun ke depan ada yang lebih canggih lagi, nggak tahu modelnya apa. Nah, sekarang orang tua zaman dulu kata gini, mungkin terjadi nanti suatu saat orang ngomong sendiri. Benar sekarang, ibu coba dah. Jadi artinya dimasukin ya ke kuping, dia ngomong sendiri sambil jalan. Ya, dia ngomong sendiri. Baru ngomong lagi di sini nih, omongannya dimasukin kuping aja. Tidak terjadi. Nanti 10 tahun ke depan mungkin akan ada yang baru lagi. Mana karena ini? Ya. Saya pernah lihat, saya nggak tahu itu udah di program mungkin. Yaitu nanti ada kayak HP nanti di tembok, terus akhirnya semua tuh kok kayak bioskop. Ini begini nih, nggak tahu dia tuh. Emang ya itulah otaknya manusia itu. Subhanallah. Nah nanti kalau seandainya imannya nggak kuat ini gimana gitu. Nah nanti pasti kan orang di HP ini kan tergantung siapa yang pegang. Yang pegang orang imannya bagus, buka murotal, buka YouTube pengajian, kajian. Tapi kalau yang otaknya jorok, jadi semua lengkap. Makanya masya Allah, kayak mudah-mudahan ibu ya, ibu lagi terus berdoa, jangan berhenti kok. Berdoa itu pasti dikabul kok, ya. Walaupun misalnya maaf, cucu ibu sekarang bandel banget, terus berdoa. Jangan gini, aduh saya udah berdoa lama banget kok cucu saya nggak gaul. Terus saja jangan berhenti, karena doa pasti akan dikabul. Dah ya, jadi gitu. Dan itu hari kiamat ya. Wasyahidi wa masyhud ya, yaitu dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Di sini wasyahid yaitu yaumul jum'ah. Nah, yaitu di sini kalau dalam kata-kata Sawi ini wasyahidi wa masyhud ya, yaitu saksinya adalah di sini Allah. Wa masyhud yang menyaksikan. Yaum Arafah kada fasarat atalata fil hadits al-awalu mau'udun bih, yaitu kayak tadi tuh waktu yang ditentukan adalah hari kiamat. Wartani syahidun bil amal. Nah, sejadi katanya saksi adalah amal. Karena amal itu nanti akan jadi saksi. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum, dan berbuatlah maka Allah akan fasayarallahu, Allah melihat amalakum, amal kalian. Wasyahadah, dan jadi saksi. Ibu sekarang ngaji, ini jadi saksi tadi. Ubin yang didudukin saksi. Nah, kemudian sajadah didudukin saksi. Ibu malam tahajud pakai sandalnya jadi saksi. Airnya jadi saksi, semua jadi saksi. Makanya jadikan saksi-saksi yang baik-baik. Yang kita ngeri pun naudzubillah ya, kalau ada orang yang melakukan maksiat. Orang naudzubillah misalnya berbuat zina ya. Itu akan jadi saksi semua tuh. Naudzubillah, yang mana di videoin lagi. Yang nonton orang yang melihat videonya diperlihatkan mulai manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Malunya masya Allah, naudzubillah. Ya, tapi kalau taubat insya Allah yaitu terhapus. Nah, makanya ibu yang tahu dosanya ibu maaf dilakukan apa, cuma ibu kan, makanya segera taubatan masuk. Nah, dan kita ngeri banget soalnya nanti yaumul saroir. Pada hari nanti itu ada hari 17 saroir, ditampakkan semua yang rahasia. Kalau di dunia kan kadang-kadang orang maaf takut sama orang kan, di depan orang katanya bagus. Di akhirnya pas nggak ada orang nonton videonya yang jorok-jorok. Nah, aduh, naudzubillah.
Jangannya. Kita sekarang pokoknya ibu luar dalam usahakan bagus, usahakan baik. Karena kalau ibu luarnya bagus, artinya nggak baik, atau ada orang baik tapi nggak ada orang naudzubillah, yang rugi siapa? Satu saat nanti akan ditampakkan naudzubillah nih. Daya jadi dia akan jadi saksi itu amal-amal di sini ya. Syahidun di amalin fihi. Wa tali yang ketiga tasyhadun nas wal malaikah. Nah, manusia dan malaikat akan jadi saksi, yaitu tadi ayat tadi. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum, berbuatlah maka Allah akan melihat amal kalian. Wa syahada akan jadi saksi. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka Allah akan kasih kabar apa yang kalian kerjakan dulu, semuanya kembali kepada kita sendiri. Ibu sekarang jadi orang baik, Allah punya tempat surga. Nah, kalau ibu naudzubillah enggak melakukan kebaikan, yang susah juga ibu sendiri. Makanya ibu jangan tertipu dengan diamnya kuburan. Kuburan itu ada yang lagi enak, ada yang lagi susah. Masya Allah. Ya, makanya kita kalau melihat kuburan, nah ibu jangan diam, baca sholawat, baca doa. Kalau bisa baca doa tuh baca Fatihah misalnya, ibu cepat kirim Allahumma ya Allah, sampaikan pahala Fatihah saya, sampaikan pahala Yasin saya, sampaikan pahala tahlil saya, sampaikan pahala sodako saya. Belum sodako misalnya sama yang bersihin kuburannya. Nah, pas sampaikan ya Allah. Nah, untuk siapa sebutin? Nah, ya kenapa? Mudah-mudahan ya Allah dengan sebab nih kita baca, kita sodako. Nah, kemudian ya Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Lindungi dari hukumin hukumin. Jadi biasain sekarang ya, kalau habis baca apapun minta berdoa tadi, Allah ya Allah, Allah maj'al wa usil tawaba ya. Ya Allah jadikan dan sampaikan. Nah, kalau habis baca Yasin biasakan begitu. Kalau enggak, ada kisah Bu dalam kitab Isyadul Ibad. Ada orang di gerbang kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun ya. Artinya kan itu kalau masuk kubur tuh jangan kanan juga, tetap harus ngucapin salam. Nah ya, dan sungguhnya kami insya Allah mau ketemu dengan kalian ya. Kemudian kata biasanya bahwa ditambahin Allahumma la tuhrimna ajrahum wa la tuhrimna ba'dahum. Ya Allah jangan kau halangi apapun yang ingin kita sampaikan untuk mereka, dan jangan ada fitnah, yaitu bagi ahli waris setelah mereka meninggal dunia. Nah rupanya dia baca Fatihah, Al-Ikhlas, semua Yasin ya. Nggak ngomong Allah maj'al wa asil, nggak ngomong begitu Bu. Dia keluar dari pintu gerbang, dia pulang. Di kitab Isyadul Ibad dijelaskan pas pulang malamnya mimpi didatengin serombongan orang dalam kubur yang dia tadi datang. Waduh. Ibu kalau didatengin orang sedang saripah bangun semua, datang ke ibu lagi tidur, mimpi ya, mereka pada datang semua pakai kafan semua. Ibu gimana tidurnya Bu? Kalian siapa? Saya adalah orang-orang yang dikubur yang tadi kamu datang. Kenapa kamu baca tapi kok nggak minta disampaikan nama kita? Kita udah nunggu malah kamu pulang. Barangin kok. Ibu jangan baca, jangan baca tapi nggak minta disampaikan. Kan tadi kan ibu udah baca, orang-orang udah alhamdulillah ini mau kirim, ini bawa balik lagi. Nah kan jadi kan ada diparanin tuh, ada diparanin, akhirnya dibangun. Akhirnya besok dia ke kuburan langsung baca semua, langsung baca Allah maj'al wa ausil sawaba ma qara'tu min Qur'an wa min surah Yasin. Kan gitu ya. Ya Allah jadikan pahala-pahala Fatihah saya, Yasin saya, tahlil, tahmid, tasbih semua, sedekah-sedekah saya, khatam Quran saya. Ibu pakai bahasa Indonesia aja kayak gitu. Ya Allah, ya Allah jadikan dan sampaikan. Bahasanya begitu aja. Ibu pakai bahasa Arab dan mengerti. Iya. Salah lagi. Belajarnya salah lagi ya. Belajar yang ini aja belum apa, tambah yang lagi yang baru. Dan yang umat tenang ini ya. Nah kita aja ya Allah jadikan dan sampaikan pahala. Jadi pahalanya kan sampai. Ya gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya. Jadi orang-orang yang meninggal dengan sebab kita baca-baca, mudah-mudahan jadi nikmat. Makanya orang-orang kalau yang ngaji kan enak Bu. Jadi kan dapat kiriman mulu. Kalau yang nggak pernah ngaji, siapa yang mengirim? Apalagi maaf, anaknya nggak ada yang bisa ngaji.
nggak pernah ikut pengajian, aduh ya Allah, hartanya udah dibagi-bagi, dibacakan, aduh rugi banget ya. Sementara waktu hidupnya nggak sempet ya, ke pengajian nggak sempet, ya, duduk di pengajian nggak sempet, belajar Quran juga nggak sempet. Tapi kalau belajar bahasa Inggris kenapa sempet ya? Iya saya heran, belajar Quran nggak sempet, katanya waktunya sempit, nggak ada. Tapi belajar bahasa Inggris, belajar Mandarin, masya Allah, tuh makanya orang banyak yang tertipu dengan indahnya dunia. Padahal dunia ini bakal dia apa? Indah. Insya Allah ya, makanya ibu mudah-mudahan nih, kalau udah ngaji gini, cari dunia monggo silakan ya. Tapi nanti udah dapet dunianya kita kelola, manfaat dunia dan makanya minta sama Allah sekarang berkah, duit yang berkah, umur yang berkah. Apa dia berkah? Kalau berkah manfaatnya dunia dan akhirat. Dan berkah itu artinya apa? Ziyadatul khair, kebaikannya nambah terus. Umur berkah. Sekarang nih berkahan sekarang apa umurnya setelah ngaji apa berkahan sebelum ngaji? Berkahan setelah ngaji. Umur ibu tuh sekarang setelah ngaji nih dipakai baca Quran, duduk di pengajian, nolongin orang, sodako. Nah kan berarti berkah. Ibu sebelum ngaji umurnya kurang berkah. Kurang berkahnya apa? Mungkin ngobrol sana, ngobrol sini, jalan sana, jalan sini. Ibu-ibu kadang-kadang, yuk kita jalan-jalan yuk. Gak punya duit, lihat-lihat doang. Iya. Sampai 2 jam, 3 jam. Kalau sekarang rugi. Makanya itu namanya berkah itu menambah kebaikan. Ya. Lanjut ya. Jadi yang jadi saksi adalah manusia dan malaikat katanya. Kutila ashabul ukhdud, ya, binasa, celaka ya. Yaitu siapa nih? Yaitu yang membuat parit. Nah, yang membuat parit ini celaka, dilaknat oleh Allah, binasa ya. Kenapa? Karena mereka sampai masya Allah ya. Kalau kamu nggak balik lagi ke agama yang lama, kamu ngikutin agama yang anak muda dibawa, maka kamu saya lempar, masya Allah. Dan binasa kata Allah. Mereka celaka. Kemudian an-nari dzatil waqud, di mana parit itu adalah isinya api. Dzatil waqud yaitu di tematu qadubi, dinyalain api dengan kayu bakar. Dikasih kayu, dikasih minyak. Waduh, mantap. Langsung nyala, tinggi banget. Mudah-mudahan kita nggak terjadi ya, boleh itu pilihan yang. Tapi itu kalau udah ngaji kayaknya pilihan nggak berat itu. Misalnya ini, ayo kamu sekarang ngaji terus. Ngaji malam Sabtu, ngaji di mana aja. Sekarang misalnya kamu kalau nggak ngikutin kasih dajjal naudzubillah. Kalau nggak ngikutin ngaku saya sebagai Tuhan kamu, maka kamu saya lempar ke situ. Ibu bilangnya gimana? Lempar aja. Lempar aja. Tuhan saya Allah. Berarti gini Bu, Ibu dilempar nggak dilempar kan mati juga. Cuman beda waktunya aja kan. Dilempar sekarang Ibu mati syahid. Nggak dilempar juga belum tentu ibu nanti masih panjang umur. Iya, udah gitu aja, jangan ragu-ragu. Ntar ibu gimana ya? Jangan bosan mikir gimana. Jangan kayak nggak usah mikir-mikir ya, jangan kayak anak alay. Kasih tahu mbak ya, nggak masa mikir. Ya, ibu pokoknya mantap ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anak alay itu bahaya itu bu ya. Kalau dikumpul tuh, kalau ditanya mereka mau kanan itu bahaya banget. Kalau buka, sudah enggak ya? Iya. Iya, aduh bahaya. Masya Allah. Makanya ya, itu kasihan itu anak-anak muda gitu ya. Kasihan banget. Sementara, gimana negornya? Anak pang, itu badan udah kayak burung gelatik. Ada hijau, ada merah, ada coklat. Ya Allah ya. Mana tuh tanah lepus dibolongin sama sobek sini. Tidur Semarang itu orang banyak, masya Allah. Kasihan. Kadang-kadang orang ngasih nama bagus-bagus loh. Ya Allah ya. Nah kita doain dah yang begitu, mudah-mudahan dapat hidayah dan taufik. Nah makanya kalau ada ada ulama yang bergerak di bidang itu kayak Gus Miftah sebetulnya Bu sepintas kayaknya Ibu bergetan ya masuk ke maaf ya itu ya ke tempat-tempat hotel, tempat-tempat yang PSK gitu ya. Itu sebetulnya ngajak mereka supaya taubat.
Jadi orang-orang yang perempuan kerjaannya jual apem, itu diajak kembali. Makanya dia alhamdulillah banyak artis-artis yang tobat masuk Islam. Banyak ya, cuman kita sepintasnya akrab sama artis, padahal malah justru kita bantu, kita dukung gitu ya. Karena kalau kita berdakwah di tempat yang enak begini semua kan tantangannya, iya nggak begitu ini ya. Kalau itu kan ya tantangannya berat itu, ngadepin ya begitu ya. Apa bahasanya ngadepin lonte-lonte ya. Saya dulu nggak ngerti lonte itu apa. Bukannya itu ya. Bahasa apa Jawa ya. Ini nggak ngerti lonte dia, harus ketahui ya. Yang nggak paham dia orang Indonesia, jadi nggak paham apa sih lonte. Oh itu. Nah ya, kemudian ilhum alaiha qu'ud. Nah ya, hauluha ala janibil ukhdud ala karosi. Seakan-akan mereka lagi pada duduk-duduk, yaitu di samping parit-parit. Ya itu tadi dilempar-lempar. Oh ya, kalau kamu nggak kembali ke agama lama, kata Raja Najran, dilempar ke parit. Itu yang imannya bagus, saya nggak takut. Saya pokoknya tetap mengakui Tuhan saya adalah Allah, nggak ada yang lain. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah dilempar nggak apa-apa, matinya mati syahid kok. Mati syahid itu nanti dikubur nggak pakai ditanya. Nah ibu kalau misalnya ragu-ragu, gimana ya? Saya ibu nggak ya? Ibu nanti kapan-kapan mati juga. Nah ini pertanyaan berat. Mendingan mati syahid. Kalau mati syahid udah aman ya. Ya kemudian wahum ada ma'yafalun nabil mu'minina syuhud ya. Wahum dan mereka syuhud menyaksikan. Asalnya nih wahum dan bagi mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang yang beriman. Nah Raja Nadir ini melakukan namanya kezaliman ya. Yang nggak mau kembali agamanya kan dilempar. Nah ya, mereka menyaksikan semua ya, orang-orang menyaksikan bahwa raja ini benar-benar zalim, melempar orang-orang yang nggak mau kembali ya. Tapi yang imannya kuat tetap walaupun dilempar dia tetap yaitu mengakui hanya Allah sebagai Tuhan. Ya, kemudian ruwiya diriwayatkan anallah sebenarnya Allah anjal mukminin. Allah itu akan menyelamatkan al-bulqina finnar, orang-orang beriman yang dilempar ke api itu akan diselamatkan sama Allah. Jadi kelihatannya dilempar. Ya, dilempar ke api, tapi diselamatin sama Allah itu, ya. Selamatin finnari yaqbidu arwahum. Allah genggam rohnya. Jadi enggak ngerasain panas kok. Tuh, ini mau jangan takut. Makanya kayak siapa? Kayak Dewi Asia, istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun kan ditawar diancam sama suaminya. Apa kata suaminya Fir'aun? Ayo, kamu bilang, saya adalah Tuhan kamu. Kata si Dewi Asia apa? Enggak, Tuhan saya adalah Allah. Nah, kalau kamu nggak mengakui saya sebagai Tuhan kamu, maka nanti kamu akan saya bunuh. Akhirnya benar bu, silahkan. Saya pokoknya mengakuinya Tuhan Allah. Akhirnya benar suatu saat Dewi Asia ditelentangkan, ada dilemparin batu yang besar dari atas. Akhirnya si Fir'aun nyuruh panglimanya bu, dilempar dari atas. Nah, ketika dilempar begitu, Dewi Asia bukannya nangis, bukannya apa, malah senyum. Kenapa? Karena yang dilihat bukan batu, tapi yang dilihat apa? Istana dalam surga. Nah, akhirnya dia malah senyum. Aduh, enak banget. Itu katanya darah, tapi dia malah senyum. Tuh, makanya orang mati syahid kelihatannya terbakar, kelihatannya dibakar, kelihatannya dilempar batu. Padahal dia diselamatin sama Allah, itu nggak ngerasain sakit. Makanya jangan ragu sekarang. Makanya kalau sekarang iman Islam taruhannya. Pokoknya itu misalnya mau apa ya, ibaratnya kayak tadi tuh, ditawarin kerjaan, ditawarin rumah, tawarin apapun, pilihannya adalah tetap Allah sebagai Tuhan kita. Pokoknya jangan berpaling, karena tenang aja, walaupun dilempar ke api, dia diselamatin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu iman harus kuat. Makanya ini surah ini nih turun nih bu, adalah tentang ketetapan, kemantapan iman orang beriman. Ya, harus begitu ya. Nah, lanjut ya.
Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi azizil hamid ya. Ya wa ma naqamu dan tidaklah mereka yaitu menyakiti orang-orang beriman, menyiksa orang beriman illa ayyuminu kecuali karena mereka yaitu sebel, enggak suka karena mereka orang-orang beriman itu yaitu beriman kepada Allah Al-Aziz Al-Hamid yang maha perkasa dan maha terpuji. Nah, jadi ini Raja Nadron tuh melempar orang-orang yang bertahan dengan keimanannya tuh menyiksa mereka keimanan yang baru yang dibawa anak muda tadi. Padahal anak mudanya udah meninggal ya, namanya. Tapi kan udah pengaruhnya besar. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi, itu Allah yang memiliki langit samawat. Kalau as-samau yaitu langit satu. As-samawat langit banyak. Anak-anak kita ada berapa lapis? 7. Makanya samawat. Jadi ya, Allah yang memiliki yaitu langit yang banyak. Wal ardi dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah itu yaitu Maha menyaksikan semua segala sesuatu yang ada di dunia. Ma'angkarul kufar 'alal mu'minin illa imanum ya. Jadi apa yang diingkari yang orang kafir kepada orang beriman, maka Allah lihat. Nah, ibu ini sekarang maaf, hati ibu nih imannya kuat atau enggak yang Allah tahu. Misalnya naudzubillah terjadi suatu saat, naudzubillah cuma naudzubillah, ada dajjal keluar dari rangkaian. Nah, kemudian dajjal itu punya sihir. Itu tadi ya. Yang ngikutin dajjal nih, kalian kurang apa? Kalian kepengen apa? Wahai dajjal, kami lapar, kami pengen makanan yang banyak, ambil karunnya. Kami pengen padi, pengen beras, ambil karunnya. Kami pengen roti, ambil tempatnya. Itu langsung penuh semua. Berdoa langsung ada. Wahai dajjal, kita lama nggak ada air, pengen turun hujan, langsung turun. Emang istidraj. Makanya mau maaf, kadang-kadang orang kafir yang nggak pernah ibadah, kadang-kadang dikasih semuanya. Emang istidraj. Pengen apa aja dikasih. Iya, emang sengaja. Emang mereka di dunia ini emang untuk kesenangan mereka. Tapi kalau orang beriman ditahan. Karena kebahagiaan ibu adalah bukan di dunia tapi di mana? Akhirat. Apalagi orang kita bu, la aisha illa aisyul akhirat. Gak ada kehidupan di dunia kecuali kehidupan akhirat. Kita di dunia ini bukan kehidupan kita. Kita ini cuma sebentar. Oke bu, nggak usah terlalu terlalu takut, terlalu pusing yang nggak punya apa-apanya, nggak punya rumah, nggak punya keluarga, nggak punya apa. Tapi ibu yang harusnya yang takut banget kalau nggak punya amal. Kalau nggak punya keluarga, ibu juga bakal mati selesai. Tapi kalau punya amal, kalau ibu amalnya banyak, walaupun di dunia nggak punya siapa-siapa, insya Allah dikubur enak, dibangkit enak, masuk surga kan, masya Allah. Tapi kalau misalnya di dunia, anggaplah kemarin diceritakan bahwa di rumah di dunianya dia keluarganya banyak, kemudian orang besar semua. Tapi kalau nggak ada agamanya, mereka senang di dunia, tapi nanti di akhiratnya masing-masing nggak bakal ketemu, bencar. Tuh, makanya kita jangan gitu. Mudah-mudahan ibu kumpulnya dunia dan akhirat. Makanya didik agama yang bagus. Jangan sampai keterlanjuran ya. Ibu akhirnya ini kan emang ujian benar ibu. Alasannya karena sekolah online. Akhirnya wajib pegang HP. Akhirnya ibu kan sampai penting-pentingnya beli HP. Ibu jangan kecolongan ibu. Jangan kecolongan. Kesenangan sama HP, ngelihat yang ngaco, naudzubillah min dzalik. Nah, ibu berdoa minta sama Allah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sekarang udah mulai nih, mudah-mudahan aman terus ya. Mudah-mudahan aman kembali ya. Tapi mudah-mudahan nih mengembalikan akhlak yang 2 tahun bu ngancurin sama bina lagi. Gampangan mana? Ngancurin. Orang udah dibina bertahun-tahun bisa hancur sehari. Makanya subhanallah, makanya nih ibu bantu doanya kudu kuat ini. Masya Allah anak-anak kita ini emang ujian nih, wah benar-benar akhir zaman kayaknya. Di lalanya tuh ada wabah sampai akhirnya pada masing-masing, akhirnya nggak ketemu di sekolah. Nah, tapi
Tapi anak-anak yang nggak boleh sekolah tapi main layang-layangan. Main layang-layangan sama orang-orang yang sama teman-teman yang nggak kenal. Tapi kalau sekolah kan padahal temannya dia juga ya. Tapi emang ya ada begitu emang jalan ke sana. Akhirnya dengan begitu pada punya HP, sampai wajib punya HP karena emang dengan HP. Ya, insya Allah kan mainnya. Dan lanjut, kemudian innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, dan sesungguhnya sesungguhnya orang-orang yang membuat ujian, membuat fitnah kepada orang yang beriman dan orang-orang yang beriman laki-laki maupun beriman perempuan yang tadi itu pada melempar-lemparin orang ke dalam parit, yang dilemparin ke dalam api. Nah ya, yaitu bil ikhraq, dengan dibakar, summalam yatubu, maka kalau mereka belum taubat, falau azab jahannam, maka bagi mereka adalah azab atau neraka jahannam. Dikufrihim, dengan sebab kekufuran mereka. Walahum azabul hariq, dan bagi mereka adalah siksa yang membakar. Azab ikhraqihim, ya, siksa kebakaran mereka sendiri. Al mukminin, mereka dulu bakar orang beriman, nanti besok dia yang dibakar. Sekarang dibakar orang-orang yang baik, besok dia yang dibakar. Jangan enak-enakan ya fil akhirah wa qila fid dunya bi anna, ya, rajatina ya. Fahum kama taqaddama, ya itu ya. Makanya di dunia nih orang beriman kadang-kadang diketawain, orang ngaji diketawain, kadang-kadang dihina dibuat olok-olok. Nanti di akhirat gantian. Iya, ntar mudah-mudahan kita orang ahli surga ya, enak-enakan di surga, mereka tinggal nangis. Mereka yang mulai nyesel lah. Nyeselnya apa? Yo, tolong jadi dunia lagi. Nah, mau ngapain? Saya mau jadi orang baik, lambat. Orang-orang yang sekarangnya pakai dasi, orang-orang yang wah dunia dikasih sama Allah ya, yang jadi bos, nggak apa tapi jadi bos tapi nggak ibadah. Ya, akhirnya apa? Kata mereka, loh, dulu kamu bukannya bos, kemana-mana dikawal, pakai dasi. Iya benar. Nah sekarang panggil mana pengikut kamu, panggil pegawai-pegawai kamu, panggil harta kamu, panggil semuanya. Ayo bisa ngebelain kamu. Demi Allah tidak ada satupun yang bisa belain saya. Ya akhirnya masalah kepung sakor. Kenapa kalian juga masih berneraka sakor? Mana lam naku minal musallin, karena kami dulu nggak ngerjain sholat. Sementara sekarang kan orang ninggalin sholat kayaknya gampang nggak? Gampang banget. Ibu kalau nggak ngaji juga kayaknya gampang ninggalin sholat. Baru pergi kemana nggak sholat. Baru ada yang hajatan tetangganya nggak sholat. Dulu. Sekarang mah insya Allah nggak ya. Sekarang mah nggak ada insya Allah ya. Karena apa? Karena udah. Nah itu gunanya ngaji gitu. Kalau nggak ngaji kayak tadi gitu ya. Orang tetangganya hajatan ibu yang nggak sholat. Ngapain? Rugi banget kalau sekarang ya. Tapi dulu begitu kan? Kenapa? Karena jadi penerima tamu. Ibu jadi penerima tamu. Rugi banget. Sekarang mah ini. Ya ibu sekalian ya, mudah-mudahan apa yang kita dapat ilmu yang berkah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik ya, anak cucu kita semua ya, keluarga kita menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Dan yang sakit Allah segera angkat penyakit kita, yang sehat Allah sempurnakan kesehatan kita, semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi summa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim ala ta'ala kulli sahabati Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya mani'am yaghfir wa yarham. Allahumma ifhamna bala, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Ya Allah yang aziz ya ghafar, Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al wa awsil tawab ma qara'na min Al-Qur'an wa min surah Yasin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa azwajina wa asatidatina wa ikhwatina wa akhwatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wa khususan ila arwahi aqwalina wa khususan man tamana ahuna bisababi wa ajli. Allahumma fir lahum wa arhamhum wa afi wa banhum wa ja'alil jannata ma'fahum wa rahmah ala quburihim wa ja'al quburahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'al quburahum khufra min khufal niran. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhal wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma ij'al khayra umrina akhirahu wa khayra amalina khawatimahu wa ij'al khayra ayyamina yawma aqwaka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma asrif 'anna al-bala wal waba bi fadlika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Allahumma rabbana adil ba'adil nasa ishi maradana anta syafi la shifa la yughadiru saqama. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghithu fa aslihna sya'nana kullahu wa la takilna ila nafsina tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.